nanti kita akan sampaikan dulu yang akan memandu ataupun membantu narasumber adalah Bapak Agus Sobar. Panitia sudah sangat cerdas bagaimana menyikapi tentang kehidupan perekonomian yang mengalami penurunan seiring dengan terjadinya wabah COVID-19. Dan panitia sudah mencoba untuk menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama yang akan menyampaikan materi adalah narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Ruli Indrawan, MSc. Mangga, silahkan Prof. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan juga Pak Denny, sahabat saya. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, para dosen yang juga sangat saya sayangi dan saya banggakan. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya tidak berpretensi untuk memberikan ceramah atau materi-materi keilmuan. Margi dinten Sabtu sepertos kieu itu raosna itu kita ngobrol-ngobrol sajalah. Ya, cuman sayang kita tidak bisa bertemu, jadi tidak bisa minum kopi bersama Pak Agus. Terus berapa? Tapi mohon maaf tadi karena Pak Agus sudah memperkenalkan dari Sukabumi. Sebetulnya hari ini saya kangen untuk datang ke Sukabumi karena ada dua undangan. Tidak masuk, Prof. Ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Prof. Jadi saya katakan saya tidak akan memberikan ceramah, tapi sekedar ngobrol saja di akhir pekan. Semoga ini bermanfaat terutama bagi rekan-rekan muda. Tadi Pak Agus mengatakan saya orang Sukabumi. Pak Agus pun memperkenalkan saya profesor sejak 2001. Itu memang jabatan tertinggi untuk seorang pengajar di perguruan tinggi. Pak Agus juga tadi memperkenalkan saya golongan 4E, itu PNS paling tinggi begitu. Tadi juga diperkenalkan saya saat ini sekretaris kementerian. Itu jabatan struktural paling tinggi karena eselon 1A. Tadi diperkenalkan juga oleh Pak Agus, saya komisaris utama sebuah perusahaan terbatas di bawah BUMN. Komisaris utama itu orang pertama di sebuah perusahaan. Saya mohon maaf menyampaikan ini tidak semata untuk ujub atau ria, tapi tahukah dari mana kita mulai? Saya tadi disampaikan oleh Pak Agus, saya berasal dari Sukabumi. Kalau Anda sering lewat Jalan Pelabuhan 2, saya jualan rokok di pinggir jalan. Saya berasal dari Tipar. Yang Anda tahu bagaimana kondisinya, seperti apa Tipar. Saya ingin motivasi pada Anda sekalian. Kita bisa melakukan apa saja, menghasilkan apa saja bila kita mau melakukannya. Saya menceritakan ini untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa sebetulnya hidup kita sangat tergantung kepada kita sendiri. Pak Agus yang saya hormati, kalau saya kembali ke tahun 80, selesai saat itu sekolah menengah, seperti mungkin hari ini pun masih aku di Tipar, teman-teman waktu itu mengatakan nggak usah kuliah. Dan saja kita pegang terminal, saat itu terminal baru itu adalah terminal Cikondang yang dekat kampus saudara-saudara. Mereka bilang, satu hari mendapat 20.000 satu hari. Angka itu angka yang luar biasa pada saat itu. Karena waktu itu saya kuliah di IKIP Bandung pun, SPP hanya 26.000 satu tahun begitu. Ini 20.000 satu hari di terminal Cikondang.
Anda tahu mungkin apa yang dikerjakan pada saat itu, saya nggak tahu sekarang juga masih dilakukan oleh teman-teman dari Tipar. Ya pegang, jadi jagger, jadi calo lah mungkin kasarnya. 20.000. Dan itu kecenderungannya, masyarakat Tipar saat itu hanya 2 pilihan. Jual pinggir jalan atau jadi jagger. Tapi saya ingin menyampaikan, ya mungkin ada hal penting yang harus diresapi terutama anak-anak muda. Pilihannya untuk keluar dari labirin itu adalah kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah out of the box. Berpikir yang berbeda dengan komunitas dan kelompok di mana Anda berada. Itu yang kemudian saya lakukan, walaupun berat, saya memilih kuliah di Bandung. Saudara diuntungkan saat ini di Sukabumi sudah punya STIE, kampus yang besar, STH, Universitas apalagi Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dulu angkatan saya itu ya kuliah ke Bandung, nggak ada lagi, atau ke Jakarta. Saya tekankan bahwa kreativitas adalah senjata manusia untuk keluar dari sebuah keadaan yang menurut kita sesuatu yang biasa. Jadi kreativitas itu adalah out of the box. Keluar dari kebiasaan perilaku maupun kebiasaan berpikir, kebiasaan bertindak, menjadi sesuatu yang tidak lazim. Ini esensi daripada diskusi kita pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, tentang perekonomian yang kita hadapi saat ini. Dan dihadapi oleh ekonomi di berbagai negara, sekurang-kurangnya 213 negara mengalami masalah amat serius. Dampak COVID ini membuat dunia rugi sekitar 9 juta dolar. Itu sama dengan PDB Jerman dan Jepang bila disatukan. Angka yang luar biasa. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita negatif 5% kuartal kemarin. Mudah-mudahan kuartal sekarang yang memang berakhir di bulan September ini itu paling tidak sedalam pada kuartal yang kemarin. Demikian juga angka pengangguran melonjak tinggi. Dampak ekonomi yang luar biasa ini menyebabkan perusahaan-perusahaan besar, kecil, menengah itu mengalami permasalahan serius sehingga angka pengangguran membengkak 1,9 juta. Demikian juga pelaku usaha. Kalau dulu 99, tahun 2008-2009, kalau tadi mohon maaf saya kembali ke sekian puluh tahun yang lalu saat saya meninggalkan Sukabumi tahun 80, itu juga tengah mengalami apa disebut dengan resesi dunia. 80 sampai 81. Itu juga sedang mengalami resesi dunia. Resesi atau kondisi ekonomi yang tidak terlalu nyaman hari ini itu berbeda dengan kondisi tahun 81, tahun 99 maupun tahun 2008-2009. Berbeda sekali. Saat itu UMKM menjadi solusi atas masalah perekonomian nasional. Tetapi saat ini sektor UMKM kita menjadi sektor yang paling terkena, paling parah. Artinya apa? UMKM kita saat ini, usaha mikro kecil menengah, saya sedikit mau mengalihkan dulu perhatian saudara-saudara supaya paham apa itu UMKM. Agar tahu saja, jangan menganggap kecil itu UMKM. UMKM di Indonesia itu jumlahnya adalah 99,99% dan hanya 0,01% adalah usaha besar. Jadi UMKM itu jumlahnya besar. Kemudian menyerap
kesempatan kerja pun 97%. Kontribusi kepada PDB itu 65%. Sedangkan usaha besar 35%. Apakah usaha besar yang 35% itu jumlah yang besar? Tidak. Tahu nggak Anda usaha mikro yang saya katakan tadi, jualan di pinggir jalan, tukang bakso, tukang gorengan, itu usaha mikro. Kontribusi kepada PDB itu 37%. Artinya, usaha mikro ini kontribusi kepada perekonomian nasional sangat luar biasa besarnya. Melebihi usaha besar. Jadi, pesan saya, jangan mengecilkan UMKM, jangan menganggap rendah, jangan menganggap jijik, jangan menganggap mereka itu manusia-manusia yang tidak bermanfaat. Tidak, kontribusinya besar sekali. Baik kepada kesempatan kerja maupun kontribusi kepada PDB. Satu hal yang perlu saya sampaikan, ini tidak terjadi di negara kita saja, tapi negara-negara yang lain. Di Singapura, di Jepang, di Amerika, kontribusi UMKM itu besar juga. Nah, kita kembali kepada akar masalah yang kita diskusikan, bahwa kondisi ekonomi saat ini menghantam UMKM. Yang asalnya jualan pinggir sekolah, sekolahnya libur. Mereka saat ini usaha apa? Begitu. Yang pada kemarin jualan di pinggir jalan, orang-orang tidak boleh keluar rumah. Siapa yang berbelanja di pinggir jalan? Jadi dari sisi supply maupun demand mengalami hantaman yang luar biasa UMKM. Bisa Anda bayangkan, ini sebuah krisis ekonomi yang dalam 1 abad ini adalah terberat bagi bangsa kita. Saya perlu sampaikan, ini tidak ringan, tidak ringan. Nah, pemerintah tidak tinggal diam, karena agar tahu saja. Pemerintah ini saat ini adalah menjadi faktor utama untuk menghadapi solusi ini. Karena apa? Sektor swasta saat ini maupun perbankan tidak bisa menjadi solusi, karena mereka mengalami hantaman yang serupa. Sama-sama supply maupun demand, mereka terkena hantaman luar biasa. Hanya pemerintah melalui belanja negara. Belanja pemerintah. Jadi kalau Anda belajar makroekonomi, ada yang seperti government expenditure. Inilah yang kemudian kita lakukan di bulan ini untuk mendongkrak ekonomi makro kita. Itu belanja pemerintah dibelokkan supaya menjadi faktor yang memperkuat daya beli masyarakat. Nah, di luar itu banyak skema-skema untuk bisa membangkitkan ekonomi masyarakat itu. Yang saat ini sedang populer adalah bantuan usaha mikro, bantuan Presiden produktif usaha mikro yang 2,4 juta per orang. Banyak lagi program yang lain sepertinya, relaksasi bunga, stimulus bunga, kemudian relaksasi pinjaman, kemudian juga pinjaman untuk koperasi, agar ekonomi bangsa ini baik. Nah, sekarang masalahnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui belanja yang besar-besaran, apakah cukup untuk menambah jumlah kekuatan supply para pelaku usaha? Mungkin cukuplah. Tapi sebetulnya ada hal yang lain yang diharapkan untuk bisa kita bangkitkan secara internal, adalah munculnya kreativitas masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sebelum COVID terpikir nggak oleh Anda pertemuan kita seperti ini? Mungkin teman-teman dosen dulu, sebelum COVID ini, cerita tentang revolusi industri 4.0. Bicara tentang digitalisasi, bicara tentang teknologi informasi, tentang bicara robotik. Itu dibicarakan pada forum-forum kuliah. Beberapa teman kemudian pada saat terjadi COVID ini, kemudian dorong melakukan kuliah daring dengan Zoom ataupun yang lainnya. Mereka kelabakan apa itu dan bagaimana, biayanya mahal dan lain sebagainya. Ternyata kita tergagap-gagap dalam menggunakan itu. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu seperti ini, perkuliahan juga berjalan seperti ini. Artinya apa?
ini adalah new normal, ini adalah kebiasaan baru, ini adalah kreativitas. Artinya ada dua hal yang bisa kita petik. Pada saat kita mengalami masalah serius, maka akan selalu muncul ini kreativitas. Kita akan muncul disadari ataupun dipaksa untuk lahirnya inovasi-inovasi. Jadi maksud saya di dalam konteks ini, pada saat kondisi ekonomi kita, di dalam bisnis kita, bisnis pinggir jalan, bisnis menggunakan bertemu langsung dengan konsumen tidak mungkin lagi saat ini terjadi, maka kemudian kreativitas kita mendorong untuk menggunakan IT. Itu pembelajaran pertama. Satu hal yang menarik, ini pada saat bulan puasa kemarin saya terus keliling sampai saat ini, termasuk juga saya ke Tipar, jalan-jalan lihat para pedagang-pedagang kecil yang terkena dampak. Semua mengalami penurunan, tetapi ada yang mengalami kenaikan. Pada saat saya berkunjung ke Itifak di Ciwidey sana. Jadi mereka adalah koperasi di bidang pertanian yang biasanya lazimnya menjual produk-produk hasil pertaniannya ke supermarket yang dibayarnya 3 bulan yang akan datang. Tapi dia katakan, Pak, dampak COVID ini kami karena supermarketnya ditutup, tidak jualan, kami menjual melalui online. Dan kami antarkan ke rumah masing-masing. Dampaknya apa? Biasanya kami itu hanya 1 truk satu hari, sekarang itu 3 truk begitu. Jadi sistem e-commerce menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Demikian juga ada menarik kemarin hasil riset UI, lembaga yang khusus mengembangkan UMKM di UI. Ada hal yang menarik. Jadi dalam 1 bulan penjualan produk keripik ya, itu mengalami lonjakan yang luar biasa melalui penjualan online. Surveinya melalui platform-platform besar seperti Shopee, kemudian Bukalapak dan lain sebagainya. Ada kenaikan hampir 1000% jualan keripik. Dan yang menariknya, yang laku itu katanya yang non-brand. Artinya penjualan keripik yang tidak pakai merek begitu. Artinya yang dikelola oleh masyarakat rumahan seperti biasa. Artinya apa? Bahwa pembelajaran pertama dari masa seperti ini adalah bahwa selalu ada solusi apabila kita mau mengalihkan habit kita dari hal yang biasa. Yang saya katakan tadi dalam prolog saya tentang masa lalu saya adalah berani kita membuka pikiran kita out of the box. Mau nggak kita beralih? Modal yang utama saat ini adalah bukan modal, bukan aset kapital, tetapi creativity. Creativity adalah persoalan bukan di teknologi. Kreativitas itu bukan persoalan teknologi. Kreativitas itu bukan persoalan kecerdasan. Kreativitas itu adalah masalah mindset, masalah kesediaan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baru, tidak takut dengan risiko yang dihadapi. Ini pembelajaran pertama dari COVID ini. Pembelajaran kedua yang harus kita pahami. Ada yang menarik. Apa yang dilakukan oleh teman-teman anak muda kita, termasuk juga kemarin di Jakarta ada kelompok namanya Kopi Tul itu kopi yang dikembangkan oleh kelompok komunitas tunarungu. Dan beberapa pengrajin yang lain yang mereka berpikir kalau mereka melakukan usaha sendiri-sendiri, banyak mengalami masalah, harus berpikir belajar IT-nya, belajar e-commerce-nya, menemukan platform-platform yang bisa membantu, belajar tentang marketplace, itu susah sekali kalau itu dilakukan. Tetapi menjadi sangat mudah bila mereka berada di dalam sebuah kelompok-kelompok. Inilah esensi ekonomi kolaboratif. Jadi ekonomi saat ini, Anda jangan berpikir sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman ini mahasiswa STI PGRI,
ada yang membuat keripik, ada yang membuat dodol, ada yang membuat, kemudian Anda membuat merek sendiri, memasarkan sendiri, mencari jalur pemasaran sendiri, itu repot begitu. Saya pikir ada bagusnya di kampus Bapak, Ibu, saudara-saudara ini kita brandingnya apa? Bukan satu branding saja. Sebut saja STI PGRI begitu. Jadi tugas-tugas para mahasiswa adalah memproduk barang-barangnya, sedangkan masalah branding, masalah marketing, masalah distribusi, itu ada yang ngurusnya komunitas. Itu ekonomi kolaboratif. Ekonomi sharing yang saat ini berkembang. Jadi pesan moralnya adalah, secara fisik, social distancing membuat kita berjauhan. Tetapi semangat bersama kita itu bisa membuatkan nilai tambah dari bisnis kita menjadi sesuatu yang unggul. Karena apa? Karena tidak harus kita memikirkan sendiri, tapi memikirkan melalui komunitas. Itu yang kita sebut ekonomi kolaboratif. Jadi, bagus, itu saja yang ingin saya sampaikan diskusi kecil ini. Tidak lebih, tidak kurang, ini hanya sekedar bahan untuk obrolan. Dan mari kita diskusi, saya senang sekali. Dan mohon maaf apabila nanti saya tidak bisa full karena ada webinar yang lain. Jadi kalau, dampak daripada ini menarik sekali Pak Agus ini. Malam Minggu, malam Jumat, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat virtual. Bagi saya ini ada hikmahnya Pak Agus. Mohon maaf. Alhamdulillah, Prof. Mohon maaf, kadang-kadang saya harus uji S3, tapi ada rapat di DPR, tapi juga ada rapat yang lain, kayak dengan program-program PEN. Itu bisa dikerjakan di satu tempat dengan laptop yang berbeda-beda. Ini kan sebuah hikmah juga. Jadi, ini bukan sekedar penderitaan, tapi juga banyak hikmahnya, begitu. Betul. Jadi, oleh sebab itu, barangkali ini sebagai pemicu diskusi saja. Satu, rekan-rekan mahasiswa, Anda jangan bersedih menghadapi kondisi ini. Jangan berpikir masa depan Anda itu suram, karena setiap perubahan itu meniscayakan peluang-peluang baru. Betul. Itu saja Pak Agus dan Pak Denny, kita diskusi barangkali beberapa saat sebelum kepada materi yang lain yang mungkin lebih berisi lah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaian materi yang begitu inspiratif dan mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi untuk peserta webinar yang notabene adalah didominasi oleh mahasiswa dan sekarang jumlahnya sudah mendekati 500 orang. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada MC untuk memfasilitasi dari peserta webinar yang menanggapi, mungkin juga bertanya kepada narasumber pertama. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Abang untuk memfasilitasi peserta webinar untuk mengkritisi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ruli. Terima kasih kepada Bapak Agus Sobar yang telah memandu ya tadi Prof. Ruli sebagai salah satu narasumber yang nanti siang ada satu lagi yang masih kita tunggu untuk bergabung bersama kita. Akan tapi kita adakan dulu sesi tanya jawab. Di sesi yang pertama kita ada 3 penanya. Dari 3 penanya akan kita pilih salah satu dengan pertanyaan yang paling bagus. Nanti menurut Prof. Ruli sendiri mana yang pertanyaan yang paling bagus, dia akan mendapatkan hadiah dari panitia, insya Allah umroh ya, gratis, brosurnya aja. Ya benar. Yang pertanyaan terbaik nanti ada hadiah ya. Lihat aja. Silakan pertanyaannya 3 penanya pertama di sesi penanya di sesi pertama ya. Silakan kepada seluruh peserta webinar yang ingin bertanya kepada narasumber. Nah, udah ada. Tanggapan Bapak Oke, di sini ada ekonomi pemerintah. Oke, saya pilihkan pertanyaan pertama dari dari mana? Tim 021903 kepada Prof. Tanggapan terkait kebijakan ekonomi pemerintah saat COVID dan efek terhadap UMKM. Itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi tanggapan
Bapak bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi pada saat pandemi ini dan juga bagaimana pengaruh atau efeknya terhadap UMKM. Mau dijawab dulu, Prof? Dikumpulkan aja dulu lah sekalian. Ada lagi nggak yang Nanya yang kedua itu tentang dari Anissa Alpiani ya. Elsa Alpiani bertanya, apa saja usaha yang bisa bertahan lama selama masa pandemi COVID-19 ini? Menurut Prof, pandangan Prof bagaimana usaha yang memang dia bisa bertahan di masa seperti sekarang ini? Yang ketiga penanya dari Ardian Wijaya. Ardian Wijaya ada ya? Apakah ada dampak perekonomian Indonesia terhadap pemerintah yang membagikan uang ke masyarakat yang terdampak COVID-19 dan bagaimana solusi pemerintah untuk perekonomian Indonesia agar bangkit atau kembali stabil? Itu Prof pertanyaan yang ketiga. Baik, itu 3 penanya di sesi pertama. Nanti akan kita pilihkan menurut Profesor Prof Ruli nanti siapa yang paling baik pertanyaannya. Itu mungkin Prof. Ya, bisa di-share bahan yang saya sampaikan, bisa ditayangkan bahan yang saya sampaikan, bisa di-share screen. Ditayangkan ya? Ya, karena untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita membutuhkan beberapa backup data. Baik, Prof. Sambil menunggu share screen, ya walaupun saya coba berandai-andai saja, maksud pertanyaannya mungkin begini. Jadi tadi yang pertama itu tentang masalah kebijakan pemerintah ya di masa COVID. Kebijakannya. Ya. Kebijakan pemerintah. Ya, jadi kebijakan pemerintah tadi saya katakan bahwa COVID yang kita hadapi saat ini ada atau berdampak kepada 2 persoalan, yaitu pertama persoalan persoalan kesehatan masyarakat, yang kedua masalah perekonomian. Jadi pemerintah menggulirkan 3 program inti untuk masalah pemulihan dari dampak COVID ini. Pertama adalah perbaikan kesehatan. Perbaikan kesehatan ini yang paling utama. Maka sejak bulan Februari, APBN kita direfocusing, banyak kegiatan-kegiatan di APBN yang dialihkan ke kesehatan. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya social safety net. Karena tadi itu banyak masyarakat yang asalnya kerja menjadi tidak bekerja, yang asalnya setengah miskin menjadi kelompok miskin, begitu, karena tidak punya penghasilan. Itu dikeluarkan program-program yang sifatnya social safety net atau jaring pengaman sosial melalui program-program BLT, mungkin pernah dengar ya, yang 600.000 per bulan, begitu. Tapi yang ketiga adalah program-program pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi itu mencakup 6 skema. 6 skema berdasarkan PP 23 tahun 2020, tapi kemudian dikoreksi oleh PP 43. Sekarang banyak sekali program-program untuk pemulihan ekonomi, yang diantaranya yang disebut oleh Anda sebagai bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang itu sebetulnya satu untuk social safety net supaya bisa makan, tapi yang bagi-bagi uang yang lain yang kita sebut sebagai BPPUM itu adalah untuk menambah modal kerja. Coba ke bawah saja dulu, ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah aja dulu, ke bawah. Bentar, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Ini masih normatif ya. Terus, sebentar, terus
Nah ini udah. Terus ke bawah. Ke atas aja, ke atas dulu, ke atas satu. Nah udah. Itu yang barusan dampak. Ke bawah lagi Mas. Ke bawah. Ke bawah. Nah ini udah. Jadi ini saya katakan tadi, dampak pandemi ini untuk ekonomi ini itu membidik sisi supply maupun demand. Nah, supply diatasinya melalui program penguatan atau dukungan pembiayaan. Dari mulai yang sifatnya bantuan presiden tadi dibagi-bagi sebesar 2,4 juta sampai kepada keringanan atau kelonggaran dalam pengembalian utang-utang ke perbankan maupun non perbankan. Itu total dananya itu totalnya ya 695 triliun dana itu untuk disiapkan. Kemudian khusus untuk UMKM itu 123,46 triliun. Jadi untuk pemulihan ekonomi khususnya kepada UMKM. Untuk memperbaiki apa? Supply dan demand. Nah sekarang saya katakan tadi dengan PP 43 itu ditambah dari 123,46 triliun itu ditambah misalnya untuk program BPPUM yang 2,4 juta per orang itu totalnya disiapkan sekitar 28 triliun. Dan kemarin sudah ada kesepakatan dengan DPR, ke depan itu juga akan diteruskan. Nah, ini kebijakan atau program-program pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Kemudian yang lain apa? Nah, tadi bahwa kita menyadari bahwa UMKM 50% terdampak. Malah saat ini dampaknya 70% dan 50% itu relatif tidak bergerak. Jadi yang 50% ini tidak bertahan. Asalnya usaha aja tidak usaha begitu. Tapi secara keseluruhan yang terkena dampak itu sampai 70%. Nah, sisanya itu adalah tetap usaha sih tapi penghasilan berkurang gitu. Ini yang kemudian melalui program-program pemerintah dibidik agar UMKM bisa kembali bangkit, bisa kembali tumbuh dengan mengatasi persoalan-persoalan baik di sisi supply dengan pembiayaan dengan bahan baku maupun demand, yaitu memberikan kepastian untuk pembelian produk-produk masyarakat. Ada beberapa skema sebetulnya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, barangkali nanti kita khusus membicarakan program-program pemerintah agar tahu, karena sering sekali masyarakat itu simpang siur. Karena apa? Karena kami ini saat ini Kementerian Koperasi dan UMKM itu tidak punya kaki-kaki. Dinas-dinas itu kan merupakan aparat daerah, bukan aparat kami begitu. Jadi senang kalau perguruan tinggi nanti bisa berkolaborasi dengan kita, bisa memberikan informasi. Terus ke bawah. Nah sekarang kalau bicara kreativitas ya, tolong di mute dulu ya, UMKM yang berpeluang tumbuh di tengah masa pandemi ini. Yang lain mohon di mute ya. Satu, UMKM yang bergerak di pangan dan basic need, yaitu bahan baku pangan, beras, telur, herbal, frozen food. Itu yang saya katakan untuk kasus di Intifak itu di frozen food ini memberikan dampak yang luar biasa dan peluangnya tumbuh cepat sekali. Kemudian non-pangan, ya non-pangan. Jadi APD, memproduksi APD, alat kesehatan, industri kreatif bidang aplikasi dan game itu juga tinggi sekali pertumbuhannya di masa-masa COVID ini. Contoh saya katakan tadi, banyak sekarang ini forum-forum yang tanda petik berjualan informasi melalui webinar-webinar dan memperoleh penghasilan dari itu. Ini adalah kreativitas. Nah, kemudian mari kita lihat juga yang juga berkembang di masa pandemi ini adalah yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan online mengalami peningkatan omset. Tidak, suara aja juga gak apa-apa, asalkan absen.
asalkan Ini yang lain mohon mute. suaraan kita dan naon kita Suran tuh naon. Lalu bahan atuh, roh angkatan. Tolong di operator saja di operator semua. Emang kenapa? Real ya. cantiknya Agun ada yang masuk. Operator di mute semua. Pada peserta mohon untuk speknya dinonaktifkan. Seluruh peserta mohon. lagi live bukan Seluruh peserta. Ini satu bukti bahwa memang kita belum sepenuhnya siap dengan dunia digital ini. Nah, mari kita coba lihat tentang tantangan yang dihadapi. Kita tahu bahwa digital adalah solusi, tapi kita paham, ya. Tadi sebagai bukti bahwa kita juga belum terbiasa dengan digital gitu. Saat ini populasi usaha kita yang betul-betul sudah memanfaatkan digital itu hanya baru dari 64 juta itu baru 8 juta saja. Baru 8 juta dari 64 juta. Jadi masih sangat kecil, baru 13% saja. Nah, pemerintah saat ini mendidik, meningkatkan UMKM dengan kesadaran digital, baru kita ingin menambah sekitar 2 jutaan. Terutama apa? Para UMKM yang berbasis keluaran pendidikan tinggi. 2 juta saja. Nah, oleh sebab itu kita sangat berharap teman-teman di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kompetensi dan juga komitmen para lulusannya untuk berorientasi pada digital. Jadi saudara sekalian, ini adalah UMKM yang berpeluang tumbuh pada kondisi kita ke depan. Malah tumbuhnya bisa lebih cepat, dan agar tahu terutama bagi rekan-rekan muda, setiap krisis ekonomi yang kita hadapi selalu menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang berbeda dibanding masa-masa sebelumnya. Artinya, yang tadi saya sebutkan pertama, selalu ada hikmah dari apa yang kita hadapi. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah, menyediakan dana sekitar ratusan triliun itu. Tapi tidak bisa tidak. Dan ini dilakukan juga oleh negara-negara di dunia. Di negara besar sekalipun, di Amerika sekalipun, ekonominya terposok tajam, malahan kontraksinya lebih tinggi dari Indonesia, dan mereka, pemerintahnya mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Cuman masalahnya yang jujur saja perlu saya sampaikan, sampai kapan? Tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya ini. Sebagai sebuah gambaran umum, paling tidak kondisi ekonomi kita akan mengalami masalah sampai triwulan pertama di 2021. Dan diduga di triwulan kedua kita akan melakukan peningkatan begitu. Dimana kalau Amerika diduga baru kuartal 2 tahun 2024 akan pulihnya kembali ekonomi mereka. Ini tapi semua adalah dugaan-dugaan, hasil kajian dari para pakar. Tapi yang paling penting, saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin kembali ke masa-masa seperti kemarin. Kita memasuki sebuah peradaban baru di mana pada saat ketemu kita harus menjaga jarak, kita harus memakai masker, kita harus di dalam konteks bisnis harus mengoptimalkan digital. Ini suka tidak suka, ini adalah budaya baru yang harus kita acuh sebagai sebuah habit baru, sebagai new normal baru. Itu barangkali secara umum pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, saya tidak satu persatu, secara umum kurang lebih seperti itu bagaimana upaya pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan ini. Ada lagi yang lain? Moderator? Seperti saya kirim pertanyaannya, Saya ini ada saja di sini nih. Saya bacakan di sini saja ya. Saya bacakan dari pertanyaan. Silakan. Ini pengaruh kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Nah, jadi
kalau bicara pengaruh, yang jelas kita lihat saja di akhir bulan ini, apakah kontraksi kita masih sedalam kuartal yang lalu. Kalau kuartal yang lalu minus 5%, kalau saat ini minusnya itu bisa lebih baik daripada itu, misalnya minus 2%, malahan 0%, itu kebijakan pemerintah efektif. Jadi itu salah satu indikatornya. Tapi yang kedua adalah kebijakan pemerintah itu mampu nggak membuat masyarakat kembali melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Ini adalah cara kita melihat apakah kebijakan pemerintah itu efektif atau tidak. Pertanyaan yang lain, Pak, BLT belum dapat. Ya, kalau belum dapat, BLT itu dikasih ya. Kalau bisa, anak-anak muda itu jangan menunggu, dikasih lah. Walaupun nanti mahasiswa ada juga katanya bantuan untuk membeli pulsa ya. Tapi hemat saya, jangan dibiasakan kita menunggu. BLT itu bantuan. Kalau bisa kita membantu, bukan meminta bantuan. Yang lain mungkin ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ini katanya. Mohon izin bertanya, saat ini Indonesia sedang melakukan booming uang. Booming, bukan booming dalam artian kita berlebih ya, booming uang. Maksudnya apa ini? Untuk menstabilkan, ya mungkin banyak menggelontorkan uang. Ini karena memang saat ini masyarakat membutuhkan dukungan itu. Dan tidak ada yang bisa diandalkan selain pemerintah saat ini. Karena sektor-sektor yang lain juga mengalami hantaman yang sama. Kemudian, namun di sisi lain kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan COVID tidak tegas dan menurut saya setengah-setengah dalam pelaksanaan PSBB dan AKB. Saya nggak tahu maksudnya setengah-setengah. Karena ini masanya begini, ibarat ayunan. Anda tahu nggak ayunan? Kalau yang kiri itu ke atas, yang kanan ke bawah, begitu. Ya, apa tuh namanya? Mainan kita waktu masa kecil. Ini seperti ekonomi dan kesehatan. Ekonomi diberikan keleluasaan, kesehatan drop ke bawah. Kesehatan diperketat, tidak boleh keluar rumah. Ekonomi yang kemudian turun begitu. Ini sebuah keseimbangan yang harus dicarikan. Jadi saya pikir itu bukan masalah ketidaktegasan, tapi persoalan kita menentukan di mana titik yang keseimbangan ini bisa kita jaga begitu. Di mana ekonomi tetap berkembang, masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi, tapi di sisi lain kesehatan juga terjaga. Kemudian apalagi izin bertanya Pak, PHK di UMKM dan Bangkrut apakah benar dapat bantuan khusus dari pemerintah? Ada beberapa skema bantuan yang nanti bahannya saya kirimlah ke Pak Agus. Iya. Tentang banyak program-program yang bisa kita ketahui karena memang di masyarakat itu saat ini belum merata pemahaman tentang ini. Saya kira itu semua sudah saya coba rumuskan ya, karena pertanyaan-pertanyaannya tampaknya banyak ke arah upaya-upaya pemerintah. Kalau saya boleh memilih, tadi itu satu atau dua pertanyaan yang baik? Ya, Bro. 1, 2 ya. Baik, ada kebijakan dari panitia yang tadi bertanya semuanya mendapatkan gratis untuk daftar ulang ya. Ada 5 orang nanti dipilihkan. Ya, baik. Oleh panitia ya. Ya, nanti tadi yang dijawab oleh Prof berarti adalah mahasiswa yang terpilih untuk mendapatkan gratis untuk daftar ulang dari panitia. Itu Baik. mungkin Prof, jadi intinya adalah pertanyaan para mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah, Ya. kemudian dampaknya terhadap perekonomian kita, lebih khusus kepada UMKM dan karyawan. Itu Prof, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih kebersamaannya ini terus semangat, terus mengembangkan potensi diri. Tidak ada yang bisa membantu hidup kita selain komitmen, kompetensi kita, dan yang ketiga adalah kreativitas kita. Terima kasih, semoga sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Agus mau lab saya. Terima kasih. Mangga, Prof. Hatur nuhun, Prof. Suaranya. Saudara-saudara sekalian, peserta webinar, dan alhamdulillah jumlahnya sudah mencapai 400 lebih. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Ruli. Yang pertama tentu kita sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, tidak boleh terlampau banyak berkeluh kesah. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa berbuat untuk bisa mencoba merespon dari COVID yang terjadi. Kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Prof. Ruli tadi, beliau pada masa kecilnya adalah orang yang biasa saja. Bahkan mungkin lebih dari repot daripada sebagian dari kita. Beliau ketika masa kecilnya pernah berjualan rokok di pinggir jalan di daerah Tipar, tetapi satu hal yang membedakan antara beliau dengan banyak orang mungkin, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, maka mudah-mudahan pembelajaran yang didapatkan melalui webinar dari Prof. Ruli tadi, bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Apa yang disampaikan tadi, tentu ketika kita berpikir kreatif, intinya apa yang disampaikan oleh Prof. Ruli tadi, kita harus keluar dari cara berpikir yang biasa-biasa saja, out of the box. Dan kalau kita cermati apa yang disampaikan Prof. Ruli tentang kreativitas itu persis sama dengan apa yang disampaikan oleh pakar motivator internasional yang namanya John C. Maxwell, yang mengatakan bahwa dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang dihadapi, itu selalu menghasilkan, selalu melahirkan kreativitas, selalu melahirkan kreativitas dalam berpikir dengan cara satu adalah bagaimana kita banyak belajar dari apa yang terjadi. Jadi tentu apa yang disampaikan Prof. Ruli sangat relevan. Ketika kita banyak berkeluh kesah, ketika kita banyak mensikapi dengan cara negatif, maka tentu akan mempengaruhi pola sikap tindak kita dan akhirnya menjadi penghambat kita untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menurut John C. Maxwell, bahwa dari setiap problem, dari setiap permasalahan itu, ketika disikapi dengan positif, ketika kita bisa belajar dari permasalahan, maka peluang untuk tumbuh dan berkembang sangat tinggi. Jadi, ternyata ada beberapa pelaku usaha yang mampu menjadikan hambatan tadi, COVID yang terjadi ini, menjadi peluang yang sangat luar biasa. Yang tadinya pengusaha konveksi ternyata mendapatkan hambatan, kemudian mengalami penurunan, dan akhirnya merubah paradigma usahanya, dan akhirnya dia membuat masker, membuat APD. Ternyata dari seperti itu mengalami kenaikan omset yang sangat luar biasa. Dan ini adalah membuktikan bahwa dari setiap problem yang dihadapi ketika kita mencoba untuk mengambil hikmah, belajar dari apa yang terjadi, ternyata menimbulkan hal yang positif. Kemudian yang ketiga, menurut John C. Maxwell itu, dari problem yang dihadapi selalu melahirkan improvement. Bagaimana cara berpikir untuk terus mengatasi masalah dan untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa dengan mengeksplor kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita. Sehingga pembelajaran yang paling penting bagi kita sekalian, peserta webinar, adalah kondisi yang terjadi seperti ini, mohon untuk disikapi dengan positif. Dan tentu apa yang disampaikan tadi adalah intinya kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, di mana perusahaan-perusahaan mengalami kemunduran, banyak PHK, maka bagi mahasiswa, bagi alumni, ketika orientasinya menjadi job seeker, menjadi pencari kerja, ini adalah peluangnya sangat sedikit. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK. Rekrutmen karyawan sangat-sangat tidak normal. Bahkan tadi
nyaris tidak ada. Kuncinya adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita yang tadinya job seeker menjadi job creator. Jadi yang ketika kita berpikir job creator adalah bagaimana mempush kepada diri Anda semua untuk tidak hanya berpangku tangan, untuk tidak hanya berkeluh kesah, tapi mencari ide-ide dalam berbisnis. Nah, ketika Anda mencoba untuk mensikapi dengan positif dan terjun ke dunia bisnis, dan insya Allah dari situ, maka kontribusi kita sebagai mahasiswa, kontribusi kita sebagai generasi muda, insya Allah menjadikan sesuatu yang positif bagi negara. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi banyak sekali pembelajaran yang disampaikan oleh Prof. Ruli. Dan tadi ada satu hal yang menarik. Jadi mahasiswa yang sudah bergerak di wirausaha, kuncinya adalah bagaimana membuat produk. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa tentu harus ada saluran untuk bisa memasarkannya. Dan tadi tuntutannya adalah ketika memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, harusnya ada lembaga yang bisa menjadi media untuk bagaimana memasarkan produk. Dan mudah-mudahan koperasi kita nih, koperasi kampus kita bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa menampung produk-produk dari mahasiswa untuk bisa mencarikan pasarnya ke depan. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh Prof. Ruli tadi, meskipun beliau sudah tidak bersama kita karena ada agenda yang lain, tetapi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mensikapinya dengan cara yang positif. Terima kasih rekan-rekan sekalian, nanti sampai jumpa di pemateri yang kedua yang sangat berbeda dengan pemateri yang pertama adalah terutama dari bisnis digital yang berupa adalah bisnis di Bursa Efek Indonesia. Saya kira saya kembalikan lagi kepada MC untuk mempersiapkan narasumber yang kedua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.